Halo guys, hari ini kita akan melakukan lagu uji coba menggunakan taktik, strategi, dan formasi yang jarang banget saya pakai, yaitu formasi 3-2-1-3-1 atau bisa disebut juga sebagai formasi 5-1-3-1. Ya, lawan yang akan kita hadapi kali ini kualitasnya cukup besar atau OVR-nya lebih tinggi daripada tim saya FC Buteng, yaitu Atletico 1970 dengan OVR 117. Sementara tim saya FC Buteng hanya punya OVR 95,5. Nah, jika kita mampu mengalahkan Atletico di leg pertama babak 16 besar, ada kemungkinan taktik, strategi, dan formasi ini mungkin bagus untuk kita gunakan jangka panjang. Tapi jika nanti tim saya kalah, ada kemungkinan taktik ini kurang efektif. So, buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana jalannya pertandingan antara formasi 4-2-3-1 versus formasi 3-2-1-3-1 atau 5-1-3-1, yuk pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Oke, dan ini adalah kesebelasan tim lawan Atletico 1970, di mana mereka punya OVR yang lebih baik. Dan jika kita perhatikan, gol per pertandingannya itu besar banget ya guys ya. Dan nanti kita lihat bareng-bareng kira-kira sebagus apa sih taktik, strategi, dan formasi 5-1-3-1 atau 3-2-1-3-1 versus formasi 4-2-3-1 yang diterapkan oleh tim lawan. Let's go, langsung saja mari kita simak jalannya pertandingan yang sangat menarik ini guys. Ya, tadi saya lupa tidak meningkatkan moral pemain cadangan saya guys. Jadi kita nggak punya opsi di bangku cadangan yang cukup bagus hari ini. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang penting tadi pagi kita udah mencoba melakukan sesi latihan dengan cukup baik ya. Kita akan langsung berikan form latihan menyerang sejak menit awal. Oke, titik pertama sudah dimulai. Kita lihat, sangat baik, ada Moran di sana, berbahaya, botak biadab, langsung mencetak gol di menit ke-1. Mereka berhasil mencetak gol cepat warga. Meskipun kita sudah menempatkan 5 back sekaligus, tapi tim lawan dengan cukup mudah melewati lini pertahanan tim kita guys. Oke, untuk formasinya kurang lebih seperti ini ya guys ya. Di sini saya menempatkan 3 back tengah, 2 back sayap, 1 gelandang tengah, kemudian ada 1 gelandang serang tengah, 2 gelandang sayap atau 2 penyerang sayap, dan 1 striker. Di sini ada Sanders mencoba mengirim bola umpan pada Gan melalui sisi sebelah kanan, mencoba memberi penjagaan cukup baik. Sanders kembali mendapatkan bola umpan kepada Zlatan Ibrahimovic, tapi sayang sekali tembakan Zlatan masih tepat di program penjaga gawang Atletico 1970. Oke, 4-2-3-1. Nah, untuk taktiknya kita pakai taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan bawah kedua sayap, gaya umpan panjang, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tekan mudah, gaya penjagaan jaga jarak tertentu, dan jebakan offside nyala. Itu adalah taktik yang diterapkan dan sangat berbahaya. Tapi beruntung ada Sulejmani yang berhasil menangkap Sundar cukup baik. Laga kali ini skor 1-0. Akan berhasil mencetak gol cepat ke gawang tim kita warga. Sayang sekali. Statistiknya kita lihat, mereka ternyata unggul penguasaan bola cuy, 58 banding 42. Ini karena mereka unggul, mereka bermain di kandang sendiri soalnya guys. Tembakan di target 22, umpan akurat 50 banding 0 anjay. Hampir gameplay kali ini, umpan terobosan Zlatan 1-on-1 dengan penjaga gawang dan gol tercipta luar biasa. Skor imbang sama. Zlatan Ibrahimovic berhasil mencetak gol ke gawang Atletico. Ya, sudah tidak ada pemain lain selain penjaga gawang dari Atletico warga. Ini mantap sih. Meskipun lawan punya OVR yang lebih bagus, tapi ternyata kita mampu mengimbangi tim lawan. Sayang sekali pemain FC Buteng melakukan pelanggaran yang cukup keras. Kartu kuning untuk Noregat. Satu kesempatan dari situasi belum mati akan mampu dimanfaatkan oleh Basan. Ancang-ancang tembak saja dan nyaris saja, tapi beruntung tembakan Basan masih melalui keluar lapangan. Menghantam wajah penonton sampai mimisan. Jauh. Berbahaya guys, berbahaya. Ini kali pertama kita menggunakan formasi dengan skema 5 back di akun utama saya Cidukan ya guys ya. Kita akan lihat seluruh apa kira-kira formasi ini. Dan form latihan juga belum saya tingkatkan cukup tinggi. Sangat baik, tapi beruntung tembakan Bersan masih melenceng, tapi lebih dulu offside ternyata. Ya, merupakan posisi yang cukup bagus dari pemain belakang FC Buteng. Nyaris saja mereka kembali mencetak gol, tapi beruntung tandukannya masih melenceng dan offside juga sih. Tim lawan kembali melakukan tekanan, kali ini dari sisi sebelah kiri ada Moran, winger kiri dari Atletico. Ya, pergerakannya cukup leluasa, tapi
dengan menempatkan banyak back kita bermain cukup solid meskipun di awal-awal tadi sempat kecolongan, tapi sejauh ini di menit ke-35 belum ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan, entah itu dari Atletico maupun dari FC Butang. Long pass yang sangat bagus kali ini Zlatan Ibrahimovic lolos dari jebakan offside dan gol. Zlatan Ibrahimovic kembali mencetak gol keduanya di menit ke-35 setelah mendapatkan long pass yang luar biasa dari gelandang Regista. Penyerang target man berhasil porak-porandakan ini pertahanan Atletico 1970, tapi jangan senang terlebih dahulu karena bisa jadi tim lawan kembali cetak gol untuk menyamakan kedudukan kali ini. Ada Zawi berbahaya Joy, sangat bagus tapi beruntung Sulejmani berhasil menangkap kulit bundar. Tendangan yang tidak cukup bagus dari pemain lawan. Menit 43 skor 2-1 FC Butang untuk sementara berbalik unggul atas tuan rumah Atletico. Bayon kali ini serangan balik dilakukan Sanders, ini dia pergerakan yang sangat baik. Soga Martinelli cukup tenang, lihat di kanan, tidak, ternyata umpan terobosan Noregat, 1-on-1 dan gol kembali tercipta. Noregat luar biasa, kita lihat gerakan yang sangat aktif dari Noregat meskipun posisinya itu gelandang tengah cuy, tapi dengan skema ini ternyata dia mampu bermain cukup bagus ya guys ya. Serangan yang sangat mematikan, berbahaya. Moran mungkin melalui penjagaan. Moran ke belakang, ada Duran di sana. Bion lebar ke kiri, Moran kembali berbahaya mencrossing hero. Ampun DJ. Nyaris saja tim lawan mencetak gol kembali. Kita lihat bawah dua sayap nomor punggung 26 performanya turun ya, 5,7, 19, 5,9. Jadi memang taktik kita cukup efektif menghadapi tim lawan karena kita menggunakan serangan dari bawah dan kedua sayap. Jadi dengan melihat statistik lawan, taktik ini cukup berhasil meskipun sempat kebobolan karena mungkin pemain saya juga agak grogi juga mungkin menghadapi lawan yang lebih kuat, tapi seenggaknya kita bisa comeback untuk sementara. Tapi jangan senang terlebih dahulu karena lawan punya kualitas yang cukup tinggi dan mereka jelas unggul OVR atas tim kita, jadi tidak menutup kemungkinan mereka bisa comeback di babak kedua. Untuk sementara karena lawan memang lemah di bawah kedua sayap, jadi kita pertahankan taktik yang sudah kita terapkan sejak menit awal ini guys. Oke, kita lihat pergerakan yang cukup baik dari penyerang target man. Soga mencoba umpan pada Noregat. Ya, Soga kembali. Dia adalah wingback kiri kita ya guys ya. Soga dan Soga. Mari saja si Soga mencetak gol kembali. Kita akan kembali memberikan form latihan menyerang sejak menit awal. Soga, Asabe cukup baik. Sayang kali bisa berebut di area tengah, berbahaya. Serangan balik dilakukan, jangan sampai berbuah gol pemirsa. Duran, setan anjir. Skor 3-2. Sogat melakukan kesalahan setelah kita puji habis-habisan. Ya, tembakan yang cukup keras meluncur deras ke gawang FC Butang. Skor 3-2. Sayang sekali kita harus melakukan sedikit perubahan karena mereka sudah menemukan celah dari ini pertahanan tim kita. Martinelli cukup tenang, Martinelli jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh pemain lawan. Martinelli cedera di laga kali ini, kartu kuning untuk Zoe. Satu kesempatan dari situasi bola mati akan mampu dimanfaatkan oleh Zlatan Ibrahimovic. Ancang-ancang Zlatan mundur belakang, tembak saja dan tidak, ternyata Martinelli. Apakah ada opsi yang cukup bagus? Sayang sekali cuy, tidak ada opsi. Kadang siapa lagi cetak gol? Oke, bagus sekali Zlatan kembali mencetak gol. Ternyata guys, ternyata kita memasukkan pemain yang moralnya sedang tidak baik-baik saja karena jarang diturunkan ya guys ya. Kita coba tarik mundur si Sogar ini guys, kita tarik mundur juga untuk si Abdelgan ini. Jadi formasinya 5-1-3-1. Dengan sudut kali ini tanduk saja, tapi masih tepat di pelukan penjaga gawang. Siapa lagi yang mau masuk? Tidak ada opsi cuy. Kacau. Ya udahlah, gini aja guys. Yang penting kondisi pemain kita masih cukup bugar ya guys ya. Masih menit 75 mereka bisa jadi kembali mencetak gol untuk memperkecil ketinggalan. Dan pelanggaran dilakukan oleh Noregat yang mungkin frustasi karena dia bertahan sendiri di area tengah warga.
Mersan kali ini ancang-ancang akan berbuah gol, tembak saja, Zulzameni lagi-lagi menjadi penyelamat yang sangat bagus untuk FC Buteng kali ini. Gemperle, Noregat, umpan pada Gemperle kembali, bagus sekali. Noregat kembali melewat penjagaan. Dan gol tercipta, ini dia pemain yang luar biasa meskipun dia bermain sendirian di posisi midfield center, tapi dia mampu melesakkan 2 gol ke gawang Atletico yang sejatinya punya kualitas yang lebih tinggi pemirsa. Skor 5-2. Taktik yang kita terapkan cukup efektif. Kali ini kita berikan form latihan kondisi di akhir-akhir pertandingan. Apiel Gani mencoba mengirim bola di sisi sebelah kanan. Berbahaya Apiel Gani, bagus umpan crossing. Noregat gol. Oh tidak, ternyata tandukan Noregat masih melambung keluar lapangan dan menghantam wajah penonton sampai mimisan. Yuk. Hantam biar nanti di leg kedua kita punya opsi untuk bisa mengalahkan mereka, ataupun kita berhasil seribu nggak apa-apa sih. Tapi kita akan main di kandang sendiri. Berbahaya Joy kali ini mengirim bola, berbahaya Joy, tengkas sebret. Oh ya Kader, nyaris saja guys, nyaris saja ketemu bola. Menit 87, lempar ke dalam Militska, Moran, Duran, Bayern kali ini. Duran kembali mencoba melakukan penjagaan. Duran berbahaya, Joy Sulezemani lagi-lagi menjadi momok yang sangat menakutkan untuk lini serang dari Atletico. Menit 1970, menit 88, skor masih 5-2. Mereka berusaha keras untuk bisa mencetak gol kembali warga. Kita lihat Hero, serangan balik kali ini Gemperle, Zlatan Ibrahimovic, umpan bola Lilja, umpan Ja, ini dia Norega, kasih gap depan, bagus sekali Lilja, moralnya jelek akan berbuah gol. Lilja udah kebaca soalnya moralnya jelek cuy. Tadi moralnya nggak mantep sih si Lilja, tapi kemarin lumayan sih 7 ya guys ya, moralnya lumayan guys. Menit 89, akankah ada serangan terakhir dari kedua kesebelasan? Mari kita lihat. Oh, Markicop, kita lihat sebret, buang. Bagus, ini dia Hamata. Luar biasa serangan yang dilakukan oleh pemain dari Atletico masih mampu dihentikan, dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil memporak-porandakan Atletico 1970 dengan skor telak 5-2. Ya, di atas kertas memang kita tidak terlalu diunggulkan, tapi ternyata dengan taktik, strategi, dan formasi yang tepat kita mampu menaklukkan sang tuan rumah di leg pertama babak 16 besar dengan skor telak 5-2 guys. Selisihnya jauh, 117 versus 95,5. OVR-nya lebih tinggi tim melawan guys. Tapi beruntung dengan taktik yang tepat, meskipun kita sempat kebobolan lebih dulu di menit ke-1, mereka berhasil mencetak gol cepat. Tapi Zlatan Ibrahimovic dan juga Noregat memiliki jiwa dan mentalitas baja. Mereka tidak gampang menyerah begitu saja setelah kebobolan lebih dulu cuy. Ya, itu adalah mentalitas juara yang kita punya saat ini. Jadi, taktik ini terbukti efektif menghadapi tim yang lebih kuat, guys. Jadi, ya, kita akan kembali menetapkan taktik ini meskipun sempat kecolongan, tapi mungkin setelah kita nanti memperkuat tim kita dengan cara melatih pemain saya secara individu, khususnya pemain-pemain depan saya rasa mungkin taktik ini bisa berguna untuk kita musim ini. Semoga bisa meraih gelar juara sih, karena musim lalu kita cuma meraih trofi liga ya. Nah, untuk penguasaan di sini kita lihat tim lawan sebagai tuan rumah berhasil mendominasi penguasaan bola cukup tinggi, 59 berbanding 41%. Dan tim lawan juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan dengan total 16 kali percobaan tembakan, 8 tepat sasaran dan 2 diantaranya 2 gol. Sementara FC Buteng melakukan 15 kali percobaan tembakan, 11 tepat sasaran dan 5 diantaranya berdua gol. Jadi untuk shot efisiensinya sendiri FC Buteng lebih baik, 45 berbanding 25. Untuk zona serangan kita lihat, meskipun kita cenderung lebih banyak menyerang dari bawah kedua sayap, tapi ternyata kita lebih unggul menyerang dari area tengah guys, 52% ya guys ya, berbanding 41. Jadi entah kenapa, mungkin pemain-pemain saya ngerti sendiri gitu apa yang harus mereka lakukan di laga kali ini. Untuk umpan sempurna, untuk kartu dulu, kartu kuning sama-sama ya, kartu kuning 1, tapi mereka sekalinya melakukan pelanggaran langsung cedera cuy. Kalau pemain saya sendiri enggak ya guys ya. Umpan sempurna 72/70, tackle kita lihat
Tuan rumah melakukan 8 tackle, 9 diantaranya berupa pelanggaran, sementara FC Buton melakukan 11 tackle dan 13 diantaranya berupa pelanggaran. Penyelamatan 6-6, tendangan sudut 7-8, dan tendangan bebas 2-1. Dan untuk main of the pertandingan yaitu si Noregat. Dia bermain sangat luar biasa di area tengah meskipun sendirian sebagai midfielder center yang posisinya mendekat dengan posisi defense midfielder center. Tapi dengan taktik ini ternyata dia bermain sangat nyaman ya guys ya, meskipun dapat kartu kuning juga sih karena dia harus kerja sendiri, membangun serangan dari belakang, kemudian dia juga harus bisa kembali bertahan dengan baik guys. Poinnya 9,3, bahkan lebih baik daripada Zlatan Ibrahimovic yang dapat 8,7. Sulejman juga sebagai penjaga gawang muda bertalenta, dia dapat 7,3, mantap. Nah, pemain lawan sebenarnya bermain bagus untuk lini serangnya. Kita lihat si Mersan, si Duran, si Moran, mereka bermain sangat bagus. Si Joy juga tadi sempat tampil aktif juga, tapi sayangnya memang pergerakannya mampu diredam oleh pemain belakang FC Buteng. Tapi ya kita masih punya waktu di leg kedua nanti, semoga nanti kita bisa mengalahkan mereka di kandang kita sendiri guys. Nah, saya ucapkan nggak ada ding, biasanya ada yang nonton ya, kali ini nggak ada, kocak. Oke, itu dia pertandingan yang sangat menarik. Kita akan lihat hujan gol yang disajikan oleh kedua kesebelasan. Ini adalah gol cepat yang dirasakan oleh pemain Atletico 1970, yaitu Moran di menit ke-1. Kita lihat baru prit langsung cetak gol lewat long pass jauh dari pemain belakang lawan ya. Kita lihat si Moran langsung cetak gol dengan sangat leluasa di menit ke-1 warga. Ini gol tercepat yang pernah kita alami di musim ini guys, langsung jadi rekor kebobolan tercepat kita guys. Nah, Zlatan Ibrahimovic baru bisa cetak gol di menit ke-18 meskipun tadi sempat kesulitan dan ditekan habis-habisan, tapi serangan balik yang kita lakukan cukup efektif. Kita lihat pergerakan yang sangat baik si Abdel Ghani ya, memberikan long pass jauh ke depan, kemudian di Gemperli, umpan si Martinelli. Nah, ini dia umpan terobosan yang sangat baik ya. Kita lihat finishing yang luar biasa dari Zlatan Ibrahimovic, berhasil menjebol gawang lawan dan membawa FC Buteng menyamakan kedudukan menjadi 1-1 ya. Kalau nggak jebol parah sih asli. Nah, gol kedua dicetak oleh Zlatan Ibrahimovic lagi. Kita lihat di menit ke-35 kita baru bisa cetak gol kedua guys. Sini kita coba membangun bola dari belakang ya, membangun serangan dari belakang. Noregat memang gaya mainnya itu regista. Kalau regista sendiri dia cenderung punya umpan seperti itu guys. Long passnya memang cenderung efektif banget, apalagi kalau misalkan striker kalian punya penempatan posisi yang bagus dan juga finishing yang bagus. Udah mantap, target man versus regista, passing dan juga kreativitas untuk regista, kemudian penempatan posisi dan juga finishing yang bagus untuk targetnya guys. Itu bakal jadi kombinasi dan juga kepaduan pemain yang bagus banget, kepaduan strategi yang bagus banget untuk tim kita guys. Martinelli kita lihat. Nah, kita membangun serangan dari belakang dengan cukup baik ya, sempat pengecer juga pemain lawan. Nah, lagi-lagi skemanya hampir mirip dengan gol pertama kita ya, melalui serangan dari cepat. Tapi kali ini yang cetak gol si Noregat yang sebelumnya berhasil memberikan assist untuk Zlatan Ibrahimovic guys. Noregat. Oke, Noregat. Nah, si Mersen sempat nyetak gol di menit ke-56 untuk memperkecil ketinggalan. Saya pikir mereka bakal cetak gol lagi untuk menyamakan kedudukan guys. Ternyata enggak. Di sini kita bermain cukup tenang ya, tapi sayangnya si Sogat yang tadi sempat kita puji-puji main bagus ternyata melakukan kesalahan. Dan gol yang berhasil dipotong ternyata menghasilkan serangan lebih cepat dan mampu diselesaikan oleh si Mersan ini guys. Ya, pergerakan yang sangat bagus dan permainan yang luar biasa dari tuan rumah sebenarnya. Dengan mentalitas juara kita mampu comeback dan memporak-porandakan ini pertahanan lawan dengan skor 5-2 guys. Nah, Zlatan Ibrahimovic kembali mencetak gol lagi di menit ke-66 kali ini. Umpannya sangat bagus guys ya. Kita lihat pergerakan yang luar biasa dari Zlatan Ibrahimovic. Tembakan kaki kiri Zlatan langsung menuju deras tanpa bisa ditepis oleh penjaga gawang Atletico. Ini keren banget, kita lihat sebret. Padahal kaki dominannya itu kanan loh guys, tapi dia bisa juga melakukan tembakan kaki kiri ya guys ya.
Gol kelima dari FC Buteng dicetak oleh Noregat di menit ke-79. Saya pikir gol sudah bakal berhenti kan, karena kita udah cetak gol menghadapi tim kuat di babak pertama tadi, kita udah comeback. Tapi ternyata belum guys, pergerakan Noregat ya, gelandang Regista ini tidak dapat diduga guys, dengan kreativitas yang cukup baik. Dia berhasil mengecol di pertahanan lawan dan kiper aja sampai kaget. Dia pikir mungkin bakal diumpan, tapi ternyata bola langsung diluncurkan ke dalam gawang mereka guys. Kita berhasil mengalahkan tim lawan, tapi jangan senang dulu, masih ada leg kedua yang harus kita jalani nanti. Jadi ya kesimpulannya, taktik, strategi dan formasi 3-1 3-2-1-3-1 atau 5-1-3-1 ini cukup efektif digunakan musim ini ternyata gitu guys. Tapi ya semoga nanti kita bisa terus memperbaiki taktik dan strategi kita di musim selanjutnya ya. Tapi musim ini kita akan coba menggunakan formasi ini dulu. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nanti di akhir musim kita bakal review, akankah tim saya meraih gelar juara atau justru gagal ya. Dan barangkali ada teman-teman yang ingin nyeritain pengalamannya main PUBG Legends dan pengen nyeritain taktik, strategi dan formasi apa yang kalian gunakan, kira-kira efektif atau enggak, coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini guys. Siapa tahu nanti komentar teman-teman bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman yang kebetulan membacanya. Dan seperti biasa nanti saya bakal balas komentar dari teman-teman satu persatu guys. Saya akan coba balas semuanya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini guys. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Makasih juga buat members Kreator Vilepen. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.